Karena sampai saat ini yang bioregister itu kita belum menemukan di SKP di mana sampai saat ini, apakah di Disarsip atau di BPLH dengan nilainya belum arahan Pak Sekda belum jelas. Arahan Pak Sekda attention Pak masih terus berlanjut mungkin sampai dengan posisi evaluasi gubernur. Terus saat ini kegiatan yang akan kita lelangkan itu Pokja ada di bawah Pak. Kalau kita lihat di bawah itu di format LPSE bahwa daftar posisi paket itu masih kosong, dan untuk evaluasi 2015 ini terdapat kegagalan jumlah paket lelang sebanyak 16 paket ini 2 paket berhasil dilelangkan kembali. Karena gagal itu bukan berarti tidak boleh dilelang kembali, itu boleh. Dan yang 14 paket ini tidak dilelangkan kembali rata-rata dikarenakan karena waktu sudah tidak mencukupi. Jadi artinya percepatan ini memang sebuah keharusan sehingga tidak terjadi lagi tahun depan itu posisi gagal lelang karena waktu tidak memenuhi. Yang perlu kami laporkan di antara paket 14 itu di Diskamtam ada 1, di Dishub ada 1, Bina Marga 1, di Starchip 2, Bapeda 4, di Dinas Kesehatan 1, Bagumpal 1 yang mekanikal elektrikal itu Pak. Terus BPLH 2 dan Dispora 1 yang 2015. Tentunya dari beberapa alasan bahwa waktu itu tidak mencukupi, maka memang sebuah percepatan lelang ini sangat dibutuhkan dalam rangka akselerasi dan kondisi seperti itu tidak terjadi kembali. Juga yang perlu kami sampaikan Pak Wali, terus ULP untuk kini dan nanti ini kondisinya terus. Nah, ini kondisinya Pak bahwa Pokja, Honor, SPPD, RC PBJ ini masih ada sebagian hampir keseluruhan berada di pokoknya SPPD gitu. Tahun depan kita tarik PNS-nya di ULP. Ya, harapan seperti itu Pak. Jadi langsung tidak dibawa komando kepala dinas. Ya, kita berharap seperti itu. Bahkan juga Bapak Ibu Kepala Dinas juga kalau ingin melelangkan tidak usah tahu siapa panitianya gitu. Oh iya. Harusnya kan begitu kondisinya. Penting mah barang beres, proyek beres, kita tidur nyenyak ya. Pak Wali yang kami hormati, adapun Bahkan kabarnya itu saya nggak perlu tahu. Siapa kabarnya? Wali kotanya tuh tahu. Buat foto-foto. jadi Pak Wali Kota yang menghormati maksud dan tujuan dilaksanakannya lelang perdana ini Pak, ini terus terang saja bahwa pertama kita ingin menjadi sarana publikasi kepada SKPD bahwa itu udah terbukti gitu kan. Lelang untuk kegiatan 2016 ini dapat dilaksanakan setiap tahun. Itu inginnya kami. Terus sebagai sarana juga memenuhi kebutuhan barang jasa yang dibutuhkan pada awal tahun. Seperti beberapa kegiatan di rumah sakit itu sangat penting dibutuhkan di awal tahun, juga termasuk juga sebagai sarana model pelaksanaan percepatan penyerapan anggaran dan sebagai upaya menghindari penumpukan penyerapan anggaran pada akhir tahun anggaran 2016. Ada masukan barangkali saran yang perlu kami sampaikan kepada Bapak, karena kemarin sempat menemui sebuah hambatan, mungkin ke depan saran kami Pak pada saat Pak Wali membuat SKPA, kan PA itu di SK-kan oleh Pak Wali. Jadi Pak Wali membuat SKPA. Di dalam SKPA itu kami juga sudah koordinasi dengan bagian hukum dan DPKAD untuk ditambah tugas tupoksi PA itu. Kewenangannya salah satunya tupoksinya adalah poin terakhir misalnya apa? Mengumumkan rencana umum pengadaan untuk tahun 2017 gitu kan. Jadi tugas PA Pak Erik 2016, salah satu tugas selain itu di akhirnya adalah membuat dan mengumumkan rencana umum pengadaan untuk tahun 2017. Nanti posisi PA pun juga membuat SK kepada PPK, ditambahkan juga di bawahnya bahwa salah satu tugas PPK itu adalah membuat PPK 2016 itu membuat HPS untuk tahun 2017 gitu kan. Sehingga yang kemarin gadget seperti itu bisa berlanjut, tidak ditemukan lagi.
Nah, progres repot percepatan lelang sudah kita laksanakan Pak dari bulan Oktober, ini memenuhi tahapan panjang, termasuk juga kita konsultasi ke LKPP dan beberapa rapat evaluasi. Belum lagi kita juga Pokja kita adakan Bintek pada waktu itu lepas oleh Bapak dan beberapa rapat teknis sampai dengan terakhir di minggu sekarang itu penerbitan SK Pokja. Sebetulnya ini mundur karena target kami itu 28 November kemarin Pak. Hanya saja ada beberapa tim dan Pokja termasuk PPK kendala seperti membuat HPS untuk jasa cleaning service dan pengamanan. Karena itu ternyata nunggu penetapan UMK. Seperti itu juga yang membuat kondisi saat ini mundur, sehingga pada hari ini perlu kami sampaikan ke Bapak bahwa 105 paket itu kondisinya sudah siap untuk kita sampaikan. Dari 105 ini ada beberapa paket sebagian besar memang kondisinya belum tuntas keseluruhan dalam tahapan-tahapan dalam posisi review HPS, sehingga perlu kami sampaikan kepada Bapak bahwa hari Jumat sekarang ini pada saat lelang perdana tahap 1 jumlah paket lelang yang akan ditayangkan ini posisi masih 0 itu 19 paket Pak. 19 paket, nanti tahap kedua hari Senin itu 14 paket karena masih ada HPS yang belum beres menunggu dari SKPD. Mudah-mudahan dengan adanya lelang perdana ini bisa membuat percepatan kepada SKPD sehingga posisinya bisa lebih cepat. Termasuk juga tahap 31 paket, 25 paket dan terakhir 16 paket, sehingga yang 105 ini Pak, 105 ini selesai di bulan Desember diumumkannya, sehingga kalau ditarik ke depan 1 bulan dalam langkah proses lelang berarti di awal, di pertengahan dan di akhir Januari itu sudah bisa melakukan kontrak kegiatan. Idealnya berarti di awal Februari itu seluruh kegiatan dari lelang yang 105 itu sudah bisa dilaksanakan untuk kepentingan masyarakat. Daftar namanya dari 105 itu di RSKGM 1 paket, di RSUD 1 paket, Dinas Kesehatan 9, Bu Yani terima kasih telah mendukung percepatan, BPPKB 3, RSKIA 6 paket, Diskominfo 8, Didisyanjak 1 paket, Dinas Sosial 3 paket, di Dinas Perhubungan 7 paket, di DBMP ini terdiri dari PJU 25 paket, jalan trotoar 11 paket, dan konsultan pengawas 5 paket. Ini rata-rata yang DBMP ini hampir seluruhnya HPS itu belum terpenuhi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dengeran Bo? Dengar Pak. Kalau kedengeran nambahin tangan ke kamera. Ya Pak Dedi dan teman-teman yang hadir di Comment Center, hari ini sejarah kecil tapi istimewa dan saya harap terus diperbaiki sampai sempurna ya. Apa itu sejarah kecil? Karena ini mengawali sebuah janji kita kepada warga agar pembangunan di Kota Bandung ini jangan selalu mepet di akhir tahun. Dari awal tahun sudah mulai terlihat gitu ya bahwa pembangunan berjalan. Ini butuh komitmen dan perubahan kultur kebiasaan. Contoh ada satu yang gagal lelang, sudah diingatkan dari bulan Maret kudu gera-gera, masih hari-hari September baru dikerjakan, akhir tahun kepepet karena gagal lelang dengan alasan waktu habis, proyek tidak jadi. Itu teh korupsi dari sisi waktu. Itu menghambat perubahan, kuduna proyeknya dinikmati warga ditunda tahun depan, kan begitu. Dan merasa tidak bersalah lagi, karena apa? Karena kebiasaan. Ya. Jadi hal-hal negatif berakumulasi, mending menghiji, kalikan ratusan orang berpikiran sama, itu yang harus kita ubah. Sehingga sekarang menjadi istimewa, karena sudah saya perintahkan
sejak PPS itu di MOU ditandatangan, di situ harus sudah bergerak. Kayak ini tahun pertama masih berproses ya, tapi sudah atur lumayan 105 paket lelang. Tahun ini akan kita lelangkan masih 2015, tapi hari ini 19 ya. Ya, hari ini sebagai simbol 19 kita lelang perdana, tolong dimonitor. Jadi pesan saya itu sehingga kalau bisa tahun depan sudah mendekati 100% lah karena sistem sudah terbentuk, sehingga reformasi akan kami lakukan. Yang pertama SDM yang biasanya panitia lelangnya ada di SKPD, insya Allah kita akan tarik ya ke WLP, sehingga kepala dinas dan pengguna semua tinggal mengajukan data saja, meminta bahwa lelangnya sukses begitu, sehingga tidak ribet dan tidak ada multitafsir dan tidak banyak didekati oleh pihak-pihak yang hobinya PDKT ya. Yang kedua, selain reformasi SDM, kita reformasi terus-menerus dengan e-procurement, e-lelang, bahkan bantuan dari Bank Dunia dari mana-mana kita sampaikan sehingga harus ketemu sebuah sistem lelang yang kelas dunia lah seperti itu. Karena nanti kan ada persepsi dari internasional apakah standar lelang kita dianggap memenuhi syarat seperti transparansi standar internasional. Yang ketiganya tentunya harus diikuti oleh kedisiplinan dari dinas-dinas, sehingga harapannya adalah di awal tahun sudah ada pergerakan proyek, dan kalau keren semua urusan beres gitu ya di tengah tahun, sehingga itu setelah itu kunci aja, dikunci jadilah nilai baru gitu, kita move on dengan urusan-urusan yang lain. Jadi terus-menerus prinsip pembangunan kan adalah menghadirkan perubahan positif ya, bukan malah negatif. Kita sudah banyak apresiasi termasuk hari ini, oleh karena ini menjadi unggulan, menjadi cerita bagaimana kita melakukan itu. Kemudian juga saya titip modus-modus negatif yang terjadi ya, masih menyiasati sistem, masih titip-titipan, ngatur-ngatur rekanan dan lain-lain, titip menitip kepada kepala dinas juga harus sudah mulai dihilangkan. Persis kayak ujian PNS, bahwa naratif bilang aja sekarang nggak bisa, semua udah pakai computerized, mohon maaf. Biasakan menolak dengan halus dan menyampaikan dengan begitu, jangan walaupun siapapun lah ya, sehingga suatu hari siapapun kepala dinasnya, sistem di Kota Bandung ini betul-betul ada mesinnya, sehingga si PNS ini waktunya bisa fokus untuk hal-hal yang lebih produktif ya, nggak usah bersentuhan terlalu banyak dengan yang namanya urusan pelelangan yang bisa diambil alih oleh sistem. Kira-kira begitu. Nah, jadi itu pesan saya, ada reformasi SDM, ada penguatan smart city, ada political will dari masing-masing dinas. Kemudian titip tolong skenariokan jika di 2016 bisa nggak mendekati 100%. Jadi ada kajian kayak untuk sampai ke sana apa kendalanya dan lain sebagainya. Saya pasti turun tangan untuk membantu. Kepada dinas-dinas hari ini yang ikutan lelang perdana, saya ucapkan terima kasih. Dari sekian persen pekerjaan, ada pekerjaan yang saya harus awasi langsung karena adalah proyek inovasi. Walaupun dengan banyak dinamikanya, salah satunya Biodigester itu yang harusnya terlelang, kemudian planning galeri dan creative center. Ya, walaupun ada dinamika, kita jalan terus dengan schedule yang lebih baik. Saya kira itu kumaha, saya komando dari sini. Komando mohon Pak ke Pokja. Pokja udah siap, pencet enter. Ini belum upload ya? Ya. Udah upload apa belum upload? Tinggal Udah. untuk diumumkan, tinggal diumumkan. Oh, tinggal diumumkan. Simbolisnya mepes ke yang non tak ada. Potong tumpeng. Potong rambut enggak? Dengan bismillah saja Pak. Ya. Dengan mengucap bismillahirrahmanirrahim,
reformasi dan inovasi pelelangan di tahun sebelumnya untuk tahun depan secara resmi saya buka. Alhamdulillahirrabbilalamin. Silahkan diaktifasi semuanya untuk naik ke online. Anda yakin? Yakin. Sudah masuk? Oke. Terima kasih kepada Pokja, hatur nuhun. Pak Budi Raharjo juga hatur nuhun. Kita gabung potong tumpeng Pak Bud. Silakan Pak Dede, saya kembalikan. Ya sudah muncul Pak. Sudah muncul, jadi ada penyediaan. Itu nomor 1 itu ya? Oh, penyediaan cleaning service, jasa petugas tiket, TMB, koridor 3. Saya baca, coba itu ada nomor 32 sama 39 kok sama ya? 1 miliar 1 perawatan pengelolaan BTN koridor 2 anggotanya. Ya itu perawatan bus sekolah. Oh ya bus sekolah. Nomor 5 Itu apa? Yang Bapeda udah masuk belum Pak Heri? yang planning gallery. Belum Pak. Belum ya? Oh. Coba Pak, Pak Dedi di Pandu, pernah klik ini. Coba teman-teman ada yang dibuka, coba. Ini. Kegiatan bus sekolah tuh yang nomor 7. Perawatan. Bus sekolah. Oh. Metode kualifikasi HPS 1,9. Peserta lelang baru 0 pesertanya Pak, karena baru diumumkan. Nah kondisi ini kan kita berharap Januari. Itu udah ada peserta lelang 1. Ah itu baru masuk tah peserta lelang, coba yang detail. Yang peserta lelang cleaning service yang Bobon udah di masuk. dia ya. Sika nama Pakai handphone. Pak Bagom itu. Ini belum bisa dibuka, ada belum pembukaan penawaran. Masih penyedia 1. Oh belum bisa dibuka ya? Nanti kalau pembukaan penawaran baru Oh kelihatan. iya Pak. Enggak, nama pesertanya aja bisa dilihat nggak? Nggak bisa Pak. Nggak bisa. Pak Wali ngetes, namun bisa dilihat berarti tesnya gitu. Potong tumpeng Pak, habis potong tumpeng teman-teman Pokja ingin foto bersama. Setelah itu konversi pers. Bismillahirrahmanirrahim. Hari Jumat berkah. Pak Dedi, mangga pilih dia. Hotelnya cuma sedia? Di sini Pak. Nggak putar. Turun. Tangan malah, Pak. Di sini Pak. Nanti itu. Kalau tumpang lawan itu. Sekarang tim Pak Dedi ke SKPD. Sedayan sama itu ke anak-anak Ke WLP hari ini. ke WLP yang proyeknya paling gede aku 9 Tadi Bu. saya jangan banyak-banyak gitu Pak. Kapan-kapan ini dibawain ini. Ujung ini enggaknya. sambalnya banyak sih. Dikaretin buah beras. Kabuah ini teh sawias Pak.
Nggak pede gitu. Ya, nuhun ya, dibantos. Nuhun. Boleh nama nggak kata rumahnya? Nuhun dibantos nih buat anak-anak yang di rumah. Dan sini semua 1, 2, 3. Sekali lagi 1, 2. Sip. Selamat Bati Rohani. Sekali lagi. Oke. Sip. Oke. Anggap media, ayo. 5 paket lelang di akhir tahun ini sesuai target atau sebenarnya masih bisa dioptimalkan? Wah, udah atur lumayan ini mah. Ini sebuah terobosan baru bahwa melelang itu bisa dilakukan setelah KUA PPAS di MOU-kan kan. Nah, kan sudah ada kesepakatan programnya apa. Dilelang, setelah dilelang, sehingga di awal tahun sudah ada proyek yang aspal, ya beli ini gitu kan. Nah, kalau dulu kan kadang-kadang nunggu dulu PBD ketok palu, baru diproses lelang, ada yang dilambat-lambatin karena kebiasaan, ada yang buruk itu baru dilelang September, pas gagal lelangnya dengan mudahnya bilang alasannya waktunya udah mepet, nggak bisa diulang. Itu kan yang jadi negatif kan pelayanan kepada masyarakat. Nah, Bandung ingin bertekad, sekarang dimulai 105 dari 500-an yang kita prediksikan akan dilelang, dimulai di akhir tahun, kan begitu. Nanti 2016 mudah-mudahan bisa 100%. Jadi akhirnya punya tradisi baru, kalau di Bandung lelangnya di awal tahun, sehingga di akhir tahun sebelumnya, sehingga awal tahunnya sudah melakukan. Kedua, ini ada Bu Evi kebetulan, SDM-nya itu nanti kita tarik ke LP, ya, tidak di SKPD lagi. Jadi tidak tiap SKPD punya sendiri, pintunya beda-beda, sekarang dikumpulkan sehingga dalam satu unit kerja baru. Inilah reformasi birokrasi kita, sehingga tidak banyak gangguan-gangguan yang suka datang ke dinas-dinas misalkan ya. Nah, ini bagian. SDM-nya berapa yang kita tarik ke ini, Pak Dedi? Mana Pak Dedi? 17 ya, 17 orang akan melakukan kerjaan untuk semua dinas. Jadi enggak kalau dulu kan satu SKPD urusan di dia ya. Sekarang petugas itu akan ngurusi lelang di multi SKPD. Jadi fokus di situ di masalah lelang itu, yang 17 petugas itu. Di ULP ini. Secara aturan memungkinkan. Yang ada masalah tuh, itu mah kumaha, itu mah otonomi daerah. Dari apa aja Pak mereka kerjanya? Pengatur. Dari ahli-ahli yang sudah pada ikut, dari ahli-ahli lelang yang sudah ada di SKPD yang dianggap terbaik dan tersertifikasi gitu. Kurang lebih 17 ya. Yang mau kita tarik 17. dari Dari lelang tahun 2009 itu kan ada track record di LPSE. Berdasarkan itu ya Berdasarkan itu. pemilihan. Jadi pesan ke publiknya adalah insya Allah dengan kebijakan baru ini warga bisa melihat di jalan-jalan ada pekerjaan-pekerjaan yang di awal tahun. Yang biasanya kan sepi di awal tahun sampai tengah tahun, sekarang di awal tahun sudah banyak kerjaan. Jadi nggak akan Nanti SPK-nya nunggu gubernur ketok palu baru kasih SPK. Tapi kan proses lelang kan ada sanggahan, ada ini, ada itu, kita mulai di awal. SPK itu menunggu evaluasi gubernur biasanya. Evaluasi itu kan bulan kedua atau ketiga biasanya. Wah, awal tahun, Awal tahun ya. itu bisa. Sebulan dari sejak, kan kita sudah ketok palu APBD ya, 30 hari dari sekarang. Pada 105 itu mungkin apa aja Pak, ada proyek besar? 105 Contohnya gitu. saya nggak hafal detailnya, tapi ada bis, lelang bis sekolah, bis TMB, operasional dan perawatan, ada cleaning service, ada barang-barang dari kesehatan Dinkes ya Bu ya, kesehatan pembangunan, peralatan dan lain sebagainya. Infrastruktur? Nah, Infrastruktur ada DBMP, PJU. BJU. oh PJU. Mamin pasien. Jadi tahun depan dipastikan tidak akan ada lagi sindrom Desember gitu Pak ya? Seperti ini. Pak, nih jawabannya ini. Ketelitian lelang Pak sendiri sudah Ya, kita udah koordinasi dengan BPK, tidak boleh terulang modus-modus yang dianggap BPK menyiasati. Makanya kemarin dengan Code for Nation ini kita kerjasama, sehingga kita punya sistem memastikan tidak ada yang login dari komputer yang sama, rekayasa, peserta lelang yang bodong, dan seterusnya. Dan tidak ada titip-titipan karena semua akan kita protek di satu lingkungan lelang. Kalau dulu kan orang-orang yang suka KKN mendatangi dinas-dinas itu maksa-maksa kan.
Nah sekarang kita bikin sistem. Jadi kayak PNS, kalau dulu PNS suka ada intrik-intrik, sekarang dengan sistem nggak ada lagi yang bisa menyiasat. Pak, kalau supervisi dari aparat hukum kejaksaan, kalau selama ini kan ada dari kejaksaan gitu. Selalu Sejauh ada. ini nanti akan tetap ada, Ada ya? meskipun Ada TPM. lebih awal gitu lelangnya gitu. Tetap ada. Ya gitu, atur. Yang 105 itu RSKGM 1 paket. Ya, RSUD 1 paket, Dinas Kesehatan 9 paket, BPPKB 3 paket, RSKIA 6 paket, Diskominfo 8 paket, Disyanjak 1 paket, Dinas Sosial 3 paket, Dishub 7 paket, DBMP terdiri dari PJU 25 paket, pembangunan jalan trotoar dan saluran 11 paket, dan jasa konsultan pengawasan 5 paket. Jumlah total 105 dengan anggaran pagus sebesar 162 miliar 957. Jadi dengan posisi 105 ini, kalau dihitung dengan prediksi tahun kemarin jumlah paket 614 dan ini sudah dilangkan 105, berarti di awal tahun kita sudah bisa penyerapan anggaran sebuah percepatan sebesar di 20,1%. Kira-kira bulan apa Pak ini? Maret. Apanya? Beres yang ini. Bukan. Ini tuh sudah diumumkan. Jadi kalau dilihat di lelang ini sudah diumumkan. Tuntasnya ini 1 bulan ke depan patokannya. Nah berarti kan 1 bulan ke depan itu di akhir Januari lah, taruhlah di akhir Januari, sehingga kontrak pada saat evaluasi gubernur sudah turun, APBD ditetapkan, itu kontrak dilaksanakan setelah penetapan itu, sehingga pekerjaan itu di awal Februari sudah bisa dilaksanakan. Ada masalah itu Pak, kontrak belakangan gitu? Bukan kontrak belakangan, justru di Perpres itu dinyatakan bahwa pelelangan itu boleh dilaksanakan. Lelang 2016 ini bisa dilaksanakan 2015 gitu kan, pada saat terjadi MOU dengan Dewan. Nah khusus posisi kontrak itu harus ditandatangani setelah penetapan PBD. Pak, tadi disinggung soal biodigester, ada di BPLH atau di Distansip ini gimana sih Pak? Tadi di atas Pak. Oh enggak, maksudnya nunggu, kan ini biodigester kemarin termasuknya gagal. Berarti kan diprogramkan kembali. Nah, masuk dalam pembahasan tadi malam, nah apakah ini di SKPD di BPLH atau sesuai di Tarsip, karena ada tupoksi pemukiman juga di sana kaitan dengan Tapi yang pasti tetap dimasukkan tahun depan. itu adalah program yang kebutuhan yang harus dimasukkan. Belum masuk akhir tahun ini, belum termasuk yang 105 ini biodigester. Belum. Biodigester itu belum termasuk yang 105. Kalau yang tahun kemarin berapa yang gagal karena Tahun kemarin itu yang gagal 16. Dari 16 itu 2 paket itu berhasil dilelangkan kembali. Jadi 14 paket gagal. mayoritas karena waktu yang mendesak atau Waktu. Jadi pada saat dilelangkan kembali, waktu tidak mencukupi. Makanya percepatan lelang ini menjadi sebuah solusi. Sehingga tidak lagi terjadi yang seperti itu. Yang berhasil dilelangkan kembali apa sih Pak? Yang berhasil dua tadi itu Pak? Yang berhasil dilelangkan kembali yang gagal. Yang berhasil dilelangkan kembali itu Mamin Pasen. Itu di RSUD sama Mamin Asi Balita dan PMT di Dinas Kesehatan. Pak, Yang kalau berhasil tahun kembali. kemarin dari 600 itu yang bisa jalan awal tahun ada nggak Pak? Berapa persen, berapa paket? Hanya 1. Hanya 1. Jadi tahun kemarin yang dilelangkan di akhir Desember itu pun juga tanggal 28 Desember untuk 2015 itu hanya 1. Hanya untuk Mamin Pasen di RSUD. Nah sekarang sudah 105, berarti kan Yang kemarin rata-rata bulan puncak-puncaknya lelang itu apa Pak biasa? April. April baru masuk maksudnya? Ya, karena polanya penetapan APBD, habis itu PPK menyusun HPS, dari HPS masuk ke Pokja, sehingga baru lelang April. Kalau lelang April berarti Mei kan?
baru pelaksanaan Kalau untuk tahun kegiatan. ini kan yang 105 target Desember, yang 1 bulan ke depan Januari sudah terjadi penetapan APBD langsung kontrak